Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davao Senadia dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia PENS. Untuk NRP-nya adalah 5322600024. Di sini saya akan menjelaskan terkait K3 dalam manajemen pengaturan lalu lintas selama perbaikan jalan. Latar belakang. Perbaikan dan pemeliharaan jalan merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk menjaga infrastruktur jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna. Di tengah arus lalu lintas yang padat, kegiatan perbaikan jalan seringkali menimbulkan risiko kecelakaan, baik bagi pekerja konstruksi maupun bagi pengguna jalan. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam manajemen lalu lintas selama perbaikan jalan memang sangat diperlukan untuk melindungi pekerja dan meminimalisir risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Seiring dengan meningkatnya jumlah proyek perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun antar kota, penerapan manajemen pengaturan lalu lintas yang berbasis K3 memang sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek tanpa mengorbankan keselamatan. Dalam proyek ini, strategi K3 tidak hanya penting untuk melindungi pekerja, tetapi juga dapat berfungsi dan memberikan keamanan bagi masyarakat pengguna jalan yang melewati area perbaikan. Tujuan dan manfaat. Tujuan penerapan K3 untuk mengidentifikasi pentingnya penerapan K3 dalam manajemen pengaturan lalu lintas selama perbaikan jalan dan juga memaparkan strategi yang efektif untuk mencegah kecelakaan. Pedoman praktik terbaik adalah menyediakan pedoman bagi para pengelola proyek perbaikan jalan terkait praktik terbaik penerapan K3 dalam perbaikan jalan. Dan yang ketiga ada keamanan dan kenyamanan, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan selama berlangsungnya proyek perbaikan. Batasan masalah. Penerapan aspek K3 dalam proyek perbaikan jalan dalam makalah ini adalah untuk membahas penerapan aspek K3 dalam pengaturan lalu lintas selama proyek perbaikan jalan, tanpa membahas aspek teknis konstruksi jalan secara detail. Regulasi K3 dalam pengaturan lalu lintas di sini terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 terkait pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD oleh pekerja, pengawasan terkait keselamatan lokasi kerja dan prosedur laporan kecelakaan kerja. Dan yang kedua di sini ada Peraturan Menteri Perhubungan tentang manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu adalah mengatur tata cara pemasangan rambu peringatan, penempatan petugas pengatur lalu lintas, serta ketentuan pengaturan arus lalu lintas selama proyek perbaikan jalan. Nah, di sini ada teori K3 terkait manajemen lalu lintas dengan menggunakan hierarchy of controls dalam proyek perbaikan jalan. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber risiko sepenuhnya seperti menghindari kerja malam yang memang di area-area yang cukup ramai. Yang kedua ada substitusi, mengganti prosedur atau alat yang lebih aman, contohnya mengganti peralatan bising dengan alat yang lebih hening dan lebih ramah untuk dipakai. Yang ketiga ada rekayasa teknis, melakukan pengaturan fisik untuk memisahkan pekerja dari sumber bahaya, seperti penempatan barikade ataupun rambu lalu lintas. Dan yang keempat ada pengendalian administratif, pengaturan jadwal kerja untuk mengurangi eksposur risiko dan juga pengaturan lalu lintas sementara. Dan yang kelima atau yang terakhir adanya APD atau alat pelindung diri, penggunaan seperti helm, rompi reflektif dan sepatu pelindung untuk meningkatkan keselamatan pekerja. Data pendukung terkait analisis penerapan K3 pada proyek perbaikan jalan. Di sini ada statistik kecelakaan kerja karena lebih dari 20% kecelakaan kerja dalam sektor konstruksi di Indonesia terjadi pada proyek perbaikan jalan. Dan yang kedua ada penyebab kecelakaannya, umumnya disebabkan oleh tabrakan dengan kendaraan, penggunaan alat berat, dan kurang tahunya tanda peringatan yang jelas. Nah, jenis APD yang digunakan dalam di area perbaikan jalan. Yang pertama ada rompi reflektif untuk menjaga meningkatkan visibilitas pekerja, terutama pada saat malam hari. Yang kedua ada helm keselamatan, melindungi kepala dari resiko benda jatuh atau benturan. Yang ketiga ada masker debu, mengurangi risiko inhalasi partikel debu di area kerja. Yang keempat ada sepatu pelindung, melindungi kaki dari benda berat dan permukaan yang licin. Dan yang terakhir ada sarung tangan, yaitu melindungi tangan dari luka-luka ringan. Nah, pengaturan arus lalu lintas sementara. Di sini yang kita bisa lakukan adalah mengatur lalu lintas sementara. Rekayasa lalu lintas sementara seperti pengalihan jalur atau pengaturan jalur satu arah dapat membantu menjaga jarak aman antara pekerja dan pengguna jalan. Yang kedua ada penempatan lampu peringatan pada malam hari. Penerangan yang memadai diperlukan karena area perbaikan ini agar dapat terlihat jelas oleh pengendara pada malam hari.
Yang ketiga ada penempatan barikade. Barikade dan pembatas dapat mengurangi risiko kendaraan masuk ke area perbaikan jalan. Dan yang terakhir, penggunaan APD oleh pekerja. Penggunaan rompi reflektif dan keselamatan seperti yang dijelaskan tadi memang sangat-sangat wajib digunakan untuk pekerja di lapangan. Dan saran ataupun rekomendasi. Yang pertama, adanya pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan pengelola proyek terhadap penerapan K3 di area perbaikan jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar K3 yang berlaku. Yang kedua ada edukasi pengguna jalan. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memperhatikan rambu peringatan perbaikan jalan dapat sangat membantu mengurangi risiko kecelakaan. Dan yang ketiga ada inovasi teknologi K3. Pemanfaatan teknologi seperti sensor peringatan otomatis ataupun lampu LED berkekuatan tinggi dapat meningkatkan keselamatan kerja terutama pada kondisi cahaya yang rendah. Dan kesimpulan, penerapan K3 dalam manajemen pengaturan lalu lintas adalah hal yang mutlak dilakukan. Untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat pengguna jalan, memang penerapan K3 ini harus diterapkan secara konsisten. Yang kedua ada pemasangan rambu dapat mengurangi risiko kecelakaan. Rambu-rambu yang jelas dan efektif dapat berguna untuk panduan pengguna jalan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang ketiga ada pengaturan arus lalu lintas sementara dari bagian K3. Pengaturan lalu lintas selama proyek perbaikan jalan sangat penting untuk menjaga jalannya lalu lintas dan keselamatan. Dan terakhir, penggunaan APD yang tepat juga penting untuk keselamatan. APD yang sesuai dapat melindungi pekerja dari potensi bahaya di area pekerjaan. Sepertinya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.